Sadarkah kalian, perkembangan teknologi semakin canggih. Kehidupan saat ini sangat terbantu dengan adanya teknologi. Ngomong-ngomong tentang teknologi, pengen deh rasanya mengetahui teknologi di masa lalu. Untungnya di Surabaya ada Museum Teknoform yang tempatnya di Universitas Dinamika Surabaya. Saya mau ke sana ah. Oh iya, kalau teman-teman mau ke sana, jangan lupa patuhi protokol kesehatan dan pakai masker. Sampai jumpa di sana. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini saya berada di Museum Teknoform Surabaya, teman-teman, yang letaknya berada di Universitas Dinamika Surabaya. Kalau teman-teman mau ke sini, teman wajib menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan. Yuk kita sama-sama lihat koleksi-koleksinya. Museum Teknoform sendiri diresmikan oleh Bu Risma pada tahun 2017, teman-teman. Yuk kita lihat lagi. Selamat siang. Siang, Pak. Saya bantu. Saya ingin mengetahui perkembangan teknologi komunikasi dari masa ke masa, Pak. Sebelumnya dengan ibu siapa? Saya dengan Ibu Wila. Saya Galing yang bertugas di sini. Jadi untuk mengetahui alat komunikasi dari masa ke masa, kita langsung menuju ke museumnya aja. Kita perlihatkan perkembangannya secara langsung. Nah, dari sini bisa kita lihat ya teman-teman. Di sini ada yang namanya kentongan. Untuk kentongan itu dinamakan sebagai alat komunikasi karena setiap ketukannya memiliki arti. Jadi dahulu itu kalau di desa-desa, umumnya kalau orang-orang ngetuk seperti ini, jadi satu ketukan selama 3 kali itu memiliki arti, yang mana artinya ada orang meninggal, seperti itu. Nah, setiap ketukannya sendiri memiliki arti, misalkan ada bencana banjir, ada kebakaran, nah itu lain lagi ketukannya. Yuk sekarang kita lanjut ke yang lain. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya teman-teman, ada yang namanya telepon kaleng. Nah, ini bisa dibuat sendiri di rumah, telepon kaleng ini. Telepon kaleng ini dihubungkan menggunakan benang atau kabel ataupun kawat ya, dari setiap yang menghubungkan antara dua kaleng ini. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar suara itu bisa merambat melalui benang dari satu kaleng ke kaleng yang lain. Jadi teman-teman bisa telepon ke temannya yang ada di ujung benangnya itu. Nah, di sini juga ada yang namanya telepon putar. Untuk penggunaannya nanti akan saya jelaskan di alat peraganya sendiri. Kalau ini untuk pameran. Telepon putar ini sudah ada dari ratusan tahun yang lalu, terutama dari tahun 1800. Nah, telepon putar sendiri itu berkembang pesat dari tahun 1900-an hingga yang sekarang itu digantikan di awal tahun 2000-an, itu digantikan sama telepon yang menggunakan tombol seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah telepon rumah digantikan dengan tombol seperti itu, akhirnya kita bisa melihat yang sekarang itu adanya telepon genggam atau biasa kita panggil dengan nama handphone ya. Nah, seperti itu. Di sini juga ada yang unik nih teman-teman. Kita bisa lihat di sebelah sini ada perkembangan handphone. Nah, ini untuk perkembangan handphonenya sendiri bisa kita lihat. Yang pertama kali handphone itu, nah ini yang masih dulu-dulu ya, tapi bukan yang pertama.
itu masih menggunakan anten teman-teman. Antena ini gunanya untuk menangkap sinyal. Jadi kalau nggak ada sinyal, kita nggak bisa telepon ke orang tua kita, ke teman kita, seperti itu. Nah, di sini juga ada yang namanya tombol-tombol ya, tombol angka, tombol huruf. Ini biasanya kita gunakan untuk memasukkan angka nomor teleponnya teman kita, seperti itu. Nah, kalau yang sekarang itu kan nggak ada yang seperti ini ya teman-teman. Lalu juga ada yang unik di sini. Nah, kita bisa lihat di sini ada yang namanya telepon genggam yang lipat. Nah, jadi dia bisa dilipat seperti ini. Ketika kita sedang tidak gunakan, kita bisa lipat, lalu kita masukkan ke saku. Nah, jadinya aman seperti itu. Kalau kita gunakan, kita buka lipatannya, kita gunakan untuk telepon. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini sama, ada tombolnya seperti tadi, cuman sudah nggak ada antenanya. Antena sudah nggak dibutuhkan di perkembangan zamannya seperti sekarang. Nah, untuk yang unik lagi kita bisa lihat di sini. Ini juga ada yang bentuknya unik, kotak seperti ini. Nah, banyak sekali yang unik teman-teman. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini ada yang unik. Sampai yang sekarang, yaitu ini, handphone tanpa adanya tombol. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita bisa langsung gunakan dengan layar sentuh. Jadi kita bisa menyentuh ke layar seperti ini, seperti memencet tombol. Nah, ini adalah yang terbaru, seperti itu. Nah, untuk setelah ini kita akan mencoba bagaimana menggunakan telepon putar. Yuk ikuti. Saya ikut praktekkan di sini. Ini teman-teman bisa kita lihat bagaimana menggunakan telepon putar. Silahkan dipraktekkan, Bu. Dipencet tombolnya dulu ya Pak? Diangkat dulu teleponnya. Jadi untuk menggunakan telepon putar, kita angkat dulu teleponnya, lalu kita masukkan angka yang akan kita tuju. Nah, misalkan 790, kita masukkan jari kita, lalu kita putar sampai ke pembatas ini, kita lepas. Nah, seperti itu. Jadi telepon putar ini adanya tahun 1990-an ya teman-teman. Jadi tahun itu kita masih menggunakan telepon itu, masih kita putar angkanya seperti itu. Sangat unik sekali ya teman-teman. Nah, untuk perkembangan alat komunikasi cukup sampai di sini. Alhamdulillah, hari ini kita mendapatkan banyak informasi teman-teman tentang perkembangan teknologi informasi dari Pak Gali. Masya Allah, terima kasih ya Pak Gali. Ya, sama-sama. Pak Gali, teman-teman boleh kesini nggak ya? Nah, boleh banget di sini. Teman-teman boleh ke sini. Bawa orang tuanya, saudaranya ke sini, semuanya nggak apa-apa. Asalkan kalau kita tahu, kita harus patuhi protokol kesehatan yang ada ya teman-teman. Jadi ketika kita sedang sakit, kita nggak bisa ke sini, mohon maaf sekali. Harus jaga kesehatan lebih dahulu ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, Alhamdulillah teman-teman bisa tahu perkembangan teknologi informasi secara langsung ya teman-teman. Masya Allah. Terima kasih ya Pak Gali. Sama-sama atas Ibu. waktunya. Ya, sama-sama. Sekian dulu jalan-jalan kita hari ini teman-teman. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.